cikal bakal berdirinya Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Sion Tolai, Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Berawal dari datangnya beberapa suku perantau yang ada di Sulawesi, yaitu suku Besowa, suku Napu, suku Bada, suku Pamona, suku Rampi, suku Kulawi, suku Mori, dan menyusul. Kemudian, datangnya beberapa kepala keluarga suku Bali sebagai transmigran yang dibawa masuk oleh Bapak Marius Tumakaka sebagai kepala desa pertama untuk membuka hutan menjadi lahan pertanian dan membangun pemukiman di Desa Tolai. Suku-suku pendatang ini sebagian besar telah memeluk agama Kristen dan melaksanakan peribadatannya pada sebuah bangunan sederhana di lokasi depan BRI Tolai yang pada waktu itu masih dilayani oleh para penginjil dari Gereja Masehi Injili di Minahasa atau yang disingkat Gemim. Pada tahun 1964, Jemaat Gemim yang ada di Desa Tolai beralih menjadi Gereja Protestan Indonesia Donggala atau GPID dan membuat tempat ibadah sederhana yang berlokasi di Dusun Mertajati Tolai atau di lokasi SD Inpres 1 Tolai. Pada tahun 1966, jemaat ini kemudian terpisah. Sebanyak 10 kepala keluarga menyatakan diri untuk bergabung dengan Gereja Kristen Sulawesi Tengah atau GKST dan membuat tempat beribadah yang berlokasi di depan Pertamina Tolai. Kemudian pada tahun 1968, Jemaat GPID yang semula beribadah di lokasi Sekolah Dasar Inpres 1 Tolai pindah lokasi beribadah di Dusun Aneka Sari Tolai dan diberi nama Bukit Sion Aneka Sari Tolai. Pada tahun 1969, Jemaat GKST yang masih berjumlah 10 kepala keluarga ini mendirikan rumah ibadah pada sebidang tanah milik Bapak Angka Pantoli di Dusun Matampondo Tolai dan diberi nama GKST Lembah Sion Tolai karena masih kakak beradik dengan Jemaat Bukit Sion Aneka Sari Tolai. Namun, dalam perjalanannya melalui sidang sinode GKST di Tentena, nama Lembah Sion tidak disetujui oleh peserta sidang sehingga diputuskan untuk menghilangkan kata lembah menjadi GKST Sion Tolai. Pada tanggal 21 April 1972, Bapak Angka Pantoli sebagai pemilik tanah membuat surat penyerahan, kemudian menyerahkan sebidang tanah yang telah digunakan sebagai tempat ibadah itu untuk menjadi milik resmi Jemaat GKST Sion Tolai, dan sebagai gantinya, maka tanah tempat ibadah sebelumnya yang terletak di depan Pertamina Tolai menjadi milik Bapak Angka Pantoli yang dikenal sebagai tanah tukar guling. Dalam perkembangan selanjutnya, pada sekitar tahun 1980, jemaat mulai memperbaharui bangunan rumah ibadahnya dengan membuat pondasi, tiang-tiang kayu, dan dinding-dinding yang masih terbuat dari papan dibuat secara permanen dan terus berkembang sampai pada pembuatan teras dan menara gereja. Bangunan ini kemudian bertahan sampai pada tahun 2005. Selanjutnya, atas kesepakatan bersama jemaat dan panitia pembangunan yang dipimpin oleh Bapak Dr. Randus Hengki Osian dan kemudian dilanjutkan oleh Bapak Rudi Mawuntu dalam periode Pendeta Ein Palega SMTH sebagai ketua jemaat, secara perlahan-lahan memulai proses pembangunan rumah ibadah baru yang ukurannya lebih besar sehingga menutupi bangunan sebelumnya. Jemaat semakin bertambah dan pembangunan rumah ibadah terus berlanjut. Pada tahun 2019, jemaat membuat pagar tembok depan gereja dan kemudian atas dukungan Bapak Nirwandai sebagai donatur memberikan sejumlah dana untuk pembuatan pagar tembok samping dan belakang mengelilingi lokasi rumah ibadah. Namun, seiring berjalannya waktu, kehidupan berjemaat sempat terusik
oleh munculnya oknum yang menggugat kepemilikan atas tanah lokasi rumah ibadah yang sejatinya telah diserahkan kepada jemaat secara sah. Menanggapi situasi ini, pada tahun 2021, di bawah kepemimpinan Pendeta Muning Martin Wunto STH, dibentuklah sebuah tim khusus untuk mengurus sertifikat tanah gereja. Tim ini diketuai oleh Bapak Yusuf Henry Budiman dengan anggota Bapak Sanja Oki Sujana, Penatua Yosep Brustito STH, Penatua Putri Junet Cornelia SM, dan Saudari Dewi Sartika Burinti SH. Mereka bekerja dengan sepenuh hati demi menjaga hak dan kehormatan rumah Tuhan. Tahun berikutnya, 2022, atas bimbingan kasih dari Pendeta Theophilus Tajeje STH sebagai ketua jemaat yang baru, maka tim berhasil menafsirkan kembali surat penyerahan tanah yang pernah dibuat oleh Bapak Angka Pantoli, sebuah dokumen berharga yang menjadi kunci dari penyelesaian sengketa ini. Dalam damai dan kasih, mereka memilih jalan musyawarah. Proses penyelesaian pun ditempuh secara kekeluargaan di kantor Desa Tolai Barat. Dan di sanalah persoalan besar itu akhirnya menemukan titik terang. Tanggal 29 Januari 2023 menjadi momen penting dalam perjalanan iman Jemaat Sion Tolai. Melalui rapat tahunan jemaat, sebuah keputusan bulat diambil bahwa hari berdirinya Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Sion Tolai, ditetapkan pada tanggal 21 April 1972. Tanggal ini bukan sekadar angka, melainkan penanda sejarah saat sebidang tanah diserahkan dengan tulus oleh Bapak Angka Pantoli sebagai dasar pijakan tumbuhnya kehidupan berjemaat. Tahun 2024 membawa berkat baru bagi jemaat atas dukungan dari berbagai pihak, Kesra Provinsi dan Kabupaten, anggota DPR Bapak Nyoman Slamet, Bapak Alfred Tonggiro, serta donatur Bapak Heri Kresnawan. Sebuah bangunan serbaguna kini berdiri di samping rumah ibadah, menjadi ruang baru bagi pelayanan dan kebersamaan jemaat. Di balik semua itu, tim pengurusan sertifikat tanah gereja tak pernah berhenti berjuang. Upaya panjang mereka berbuah hasil. Pada tanggal 25 April 2024, berkat bantuan Saudari Bella Langindala bersama tim dari Badan Pertanahan Nasional Parigi Motong, sertifikat tanah resmi milik GKST Jemaat Sion Tolai akhirnya diterbitkan. Sebuah pencapaian yang bukan hanya legalitas, tetapi juga simbol kedaulatan dan pengakuan atas hak jemaat. Dengan diterbitkannya sertifikat ini, jemaat memandang penting untuk merayakan anugerah Tuhan dengan sebuah momen sakral, yaitu pentahbisan rumah ibadah. Dan melalui keputusan rapat jemaat, hari yang penuh makna pun dipilih. Pentahbisan rumah ibadah GKST Jemaat Sion Tolai akan dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025, bertepatan dengan ulang tahun gereja yang ke-53. Sebuah perayaan iman, sebuah tonggak sejarah, sebuah bukti bahwa kasih setia Tuhan tak pernah meninggalkan umat-Nya. Di sepanjang perjalanan pelayanan Jemaat Sion Tolai, Tuhan telah mengutus hamba-hambanya yang setia, silih berganti melayani, menabur kasih, dan menuntun umat dalam terang firman Tuhan. Dimulai dari gembala jemaat pertama, Bapak J. Tompusu, seorang pelayan Tuhan yang berasal dari Tangkura, yang meletakkan dasar-dasar penggembalaan di tanah pelayanan ini. Kemudian hadir Bapak B. Tobombe, seorang guru jemaat yang mengabdikan diri dalam pelayanan langsung kepada jemaat. Setelahnya, estafet pelayanan diteruskan oleh beberapa tokoh rohani lainnya, Bapak M. Pudirasi, Bapak Gati Wilau, serta Pendeta Iwayan Ngasti. Menariknya, Bapak Gati Wilau sempat kembali memimpin jemaat, namun kemudian mengundurkan diri, menyerahkan tongkat pelayanan kepada Bapak Ito Tibo, yang secara resmi ditetapkan sebagai gembala angkat berdasarkan surat keputusan klasis. Dalam perjalanan pelayanannya,
Jemaat Sion Tolai juga tak lepas dari dukungan para hamba Tuhan yang turut ambil bagian dalam karya pelayanan. Salah satunya adalah Pendeta Arnolus Pamona, seorang guru agama yang dengan ketulusan hati kerap hadir membantu melayani jemaat. Perjalanan rohani terus berlanjut bersama Vikaris Mariones Samba A. STH yang kemudian diteruskan oleh sederet pendeta yang setia melayani. Pendeta Mariani Runtukahu STH, Pendeta R. Rumanjo, Pendeta Marta Lumbalipu STH, Pendeta Ein Palega SMTH, Pendeta Kristamin Gayumbo STH, hingga Pendeta Joyce Thomas Salakai. Pada masa berikutnya, tongkat pelayanan diteruskan oleh Pendeta Muning Martin Wunto STH yang dibantu oleh seorang tenaga vikaris, Gloria Ayu Christine Malonta STH. Dan pada periode 2022 hingga 2027, pelayanan Jemaat Sion Tolai dipimpin oleh Pendeta Theophilus Tajeje STH yang membawa semangat baru dalam penggembalaan dan pertumbuhan rohani jemaat. Nama-nama ini bukan sekedar daftar sejarah. Mereka adalah bagian dari mozaik karya Tuhan. Para pelayan yang telah menabur benih iman, membimbing, dan merawat ladang pelayanan dengan penuh kasih dan kesetiaan. Demikianlah perjalanan sejarah GKST Jemaat Sion Tolai menuju pentahbisan rumah ibadah. Tuhan memberkati.